kerja nggak ada hasilnya terus jualan. Losing time, I'm fading fast. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sore hari ini kebetulan lagi nyari makan buat makan malam. Beli pecel lele, ayam bakar, ayam goreng, macam-macam bro. Jadi ini kebetulan bersama sosok seorang pengusaha di bidang kuliner. Kita ngobrol langsung aja. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ya. Arane sama mas? Eko pak. Eko. Ya. Nah, Mas Eko, masakanmu enak ya, sambelnya enak juga. Nah ini awal mula tercetus membuat bisnis kuliner jualan lele itu dari mana ya? Dulu ikut kakak, bantuin kakak. Oke. Siap. Terus habis itu kerja nggak ada hasilnya terus jualan. Mosok kerja nggak bisa ada Ya, hasilnya? maksudnya nggak ada hasilnya itu ya cukup buat sehari-hari aja itu. Cukup. Ya. Nabung ora iso. Enggak, nabungnya nggak bisa. Nabungnya nggak bisa. Nggak ada sisa. Ya. Habis gajian, habis juga. Habis itu. Oke, nah tercetus mulai kok kenapa sih usaha lele, nggak usah kopi, nggak usah apa bakso atau restoran apalah? Kenapa ke lele sih sebenarnya? Kan saya kan orang Lamongan pak, jadi Orang usahanya Lamongan. kan terkenalnya kan pecel lele, soto, ayam bakar gitu. Oh, Lamongan gitu. Iya, ayam Lamongan. Oke, nah berarti ikut kakak dulu, belajar berapa lama nih? Ikut kakak sekitar 2 tahunan lah bantuin kakak. Oke, jadi tahu nih prosesnya gitu Iya. ya. 2 tahun belajar, termasuk bikin sambelnya. Iya, Oke, ngikutin dulu gitu ya. Iya. Akhirnya berani buka sendiri. Nah, jadi berapa tahun nih mulai buka sendiri nih? Ada itu? sekitar 7 tahunan, 8 7 tahun ya. jualan itu? Iya, Sampai di Pondok Pinang ini baru? iya, ya di Pondok Pinang ini jualannya kak. Udah berapa lama tuh di situ? Ya udah 8 tahun. Di situ tuh 2015. tempatnya sama gitu? Sama. Di sini? Iya. Oh, 7 Iya. tahun ya? Iya. Nggak kerasa ya? Iya. Oke. Udah keluarga kan di sana juga? Keluarga di sini atau di sana? Warga di sini. Oh di sini, Iya. alhamdulillah. Jadi ada yang nemenin. Nah, terkait dengan usaha pecel lele nih, suka dukanya apa bro? Ya sukanya itu ya kalau jualan habis ya sukalah pasti itu. Dapat cuan Ya. gitu ya, ya duit. Ya, kalau belanjaan murah ya enak-enak aja pak. Oh enak. Kalau kayak kemarin-kemarin lagi Oh. sayuran mahal, tomat mahal Wah. semua gitu ya. Cabai mahal. Ya itu Wah. ya bisa dibilang ngepres lah. Impres ya. Tapi ngurangin rasa atau produksinya enggak? Kamu saya cabai mahal, udah kurangin aja deh cabainya gitu. Ya nggak bisa kalau gitu. Nggak bisa tetap ya? Tetap. Kalau bumbu tetap Tetap harus, jadi sama. walaupun harga bahan pokoknya mahal tetap. Iya. Tetap. Kita nggak bisa naikin harga. Oke. Kalau lagi mahal itu nggak bisa. Ngurangin bumbu juga nggak Nggak bisa. bisa. Oh bagus lah. Jadi memang kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Saya juga jadi pelanggan dari Mas Eko ini. Sambelnya luar biasa nih bener. Nah terkait tadi kan sukanya ya. Kalau misalnya jualan laku laris manis habis suka. Ya. Dukanya apa mas? Ya, dukanya itu ya kalau lagi ya pertama sih pasti kalau lagi sepi itu duka pak. Ada ngalami saat-saat sepi ya? Iya ada. Kalau orang jualan itu nggak mungkin ramai tiap hari. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Pasti ada naik turunnya sepi ramainya. Pasti ya? Ada. Awalmu jalani selama 7 tahun itu ya kayak gitu ritmenya? Iya pak. Nggak mungkin tiap hari ya rame habis gitu atau gimana? Ya nggak mungkin tapi kebanyakan sih sering ramenya daripada sepinya. Alhamdulillah itu Iya. ya. Nah pada saat nih misalnya pas sepi nih atau hujan besar orang nggak pada keluar nggak pada jajan, terus sisanya mau kemana bro? Dijual lagi besoknya atau? Kalau untuk Hah? ayam apa gitu masih bisa pak, Di sayuran freezer. ya bisa. Tapi kalau untuk Ikan? nasi Udah itu nggak bisa, nggak mungkin. Ikan? Ikan masih hidup kan, ikan kalau celele ikan itu hidup ikan itu. Oh ikannya masih hidup ya? Ya, ikannya masih hidup. Sebelum ada yang beli ya masih kondisi hidup dulu ya? Ya.
Jadi nggak ikan mati nggak ya? Enggak. Oke. Nila pun gitu ya? Kalau nila pertama kita beli di pasar itu hidup. Terus baru kalau ada orang beli baru digorengin. Jadi berarti pengalamannya udah lumayan lah ya, ikut kakak 2 tahun, terus mendirikan usaha sendiri di kuliner 7 tahun gitu, menjadi jiwa usaha. Nah, kalau saya lihat si Saman kan masih muda lah ya. Kok berani untuk jiwa entrepreneur dibanding kerja sama orang kayak tadi, alasannya apa sih? Ya, alasannya ya itu Pak ya, maksudnya saya pertama itu teman-teman kan pada usaha semua. Dari situ kita daripada kerja juga hasilnya gini, nggak ada peningkatan, ya mendingan usaha. Usaha aja. Kalau usaha kan ada naik turunnya gitu. Ya, mungkin kadang dapat banyak, kadang dapat dikit, dikit, tapi gitu. ada ritmenya ya. Iya. Nggak monoton, itu segitu-gitu aja gitu ya. Luar biasa. Nah, terkait dengan wirausaha mandiri nih Mas, kan channel ini untuk menginspirasi anak muda untuk punya usaha sendiri, entrepreneur apapun itu bentuknya. Nah, ada masukan nggak sih untuk anak muda itu? Iya. Artinya dalam pingin usaha atau nggak ada? Oh ya, Mas Eko juga jualan lele, aku jualan lele juga atau gimana tuh? Intinya kalau orang jualan itu harus telaten Pak. Telaten ya? Iya. Kalau nggak telaten ya percuma. Oh gitu. Masalahnya usaha itu nggak bisa langsung nikmatin hasilnya. Oh, kalau bisa saya rasain. Buka usaha langsung laris nggak mungkin ya? Nggak mungkin Pak. Biasanya ritmenya berapa bulan tuh kalau misalnya? Contoh lah katakanlah buka warung lele deh, kayak Mas Eko. Kalau bisa nikmatin hasilnya itu ntar udah setahun lebih Pak. Baru itu? Ya udah bisa nikmatin usaha. Kita bisa gitu ya? tahu hasilnya itu. Oh gitu. Untuk yang bulan-bulan pertama, kedua, ketiga udah? Ya itu kasarannya kita cukup buat tes ombak. Kita cukup ya buat makan gitu doang. Iya. Kalau ngopi, rokok gitu aja. Oke, siap. Jadi kalau misalnya orang anak-anak milenial nih bikin usaha ya harus kayaknya tadi tekun ya. Ya tekun. Selain tekun ada nasihat apa lagi itu Mas? Ya nggak males-malesan Pak. Oh ya pasti itu ya. Iya. Malesan ya bubar ya. Ya buat. Kalau usaha jualan makanan itu kan harus telaten, tekun, harus ya rajin itu. Oh gitu ya. Ya. Siap. Nah terkait usaha lele nih Mas, biasanya berapa sih per hari itu Mas? Ya mungkin nggak usah. Maksudnya ya, penghasilannya, omsetnya. Ya omsetnya kalau saya itu di atas 3 Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Belum bersih tapi ya? Ya belum. Oke, alhamdulillah. Di atas 3 lebih ke atas. Alhamdulillah. Jadi lumayan lah ya, masih bisa nabung-nabung ya. Ya. Nah, terkait dengan bumbu nih, saya tanya, gini, kan saya pernah sering juga beli lele di tempat yang lain. Ada krip-kripnya nih. Ya. Nah, Saman kok ada ide kayak gitu gimana caranya? Itu ya. Kalau saya beli tempat lele di tempat yang lain, ya goreng lele aja gitu, nggak ada kriuknya, nggak ada Ya. apa gitu. Ya dulu saya juga Seperti lele aja gitu Pak. Nah, kok ada inovasi kayak gini? Itu saya ya pertama ya temen juga ngasih saran. Dia pertama juga gitu dikasih kriuk malah omsetnya naik. Oh gitu. Iya. Tapi ada kos untuk kriuknya itu sendiri kan ya? Gimana? Ada biaya untuk kriuknya enggak? Enggak. Oke. Enggak ada biaya untuk pembelinya, enggak ada biaya. Nggak ada tambahan kos ya? Enggak ada. Tapi tambahan bonus saja untuk kriuk. Iya gitu. Ternyata pelanggan seneng. Iya. Ya. Oke, menarik juga sih. Nah, terkait dengan obrolan santai di sore hari, kebetulan masakannya udah mateng gitu. Jadi saya mau ngambil pesanan tadi 5 lele, ayam berapa ya? Ayam bakar 2, ayam goreng 1 ya? Iya. Nah, ada pesan-pesan Mas? Bagi pelanggan yang mau nyobain pecel lelenya Mas Eko ada di Pondok Pinang. Oke, buka jam berapa nih Mas? Buka start jam 5 sore nyampe jam 12 malam. Sampai jam 12 malam? Iya. Nah, nanya sampai jam 12 malam berarti berapa potong ayam tuh? Kalau ayam Biasanya? untuk ayam 150 potong.
biasanya habis tuh? sekitar ya sekitar 30-an lebih ekor, 30 ekor lebih. Oke, siap. Kalau lelenya sendiri? Lele 10 kilo. Itu habis deh insya Allah ya. Nah ini pancen paten banget ya masakannya Mas Eko, olahannya apalagi sambelnya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas sudah sharing berbagi ya, khususnya untuk para milenial jangan lupa selalu punya ide untuk berwirausaha. Itu aja Mas, dan jangan lupa pastinya datang ke tempat nyobain sambelnya Mas Eko dan lele kriuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.